berkah untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Maria Ermiana Doa. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Katolik Reweng, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bet 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta PPG 5030315188003. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja nomor daftar ujian 20254674441 pada peserta didik kelas 4 SD dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Pagi sehat, fantasi, luar biasa hebat. Sebelum pelajaran kita dimulai, kita diawali dengan doa. Dan Bapa dan Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam jahat, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, ada yang sudah hadir? Natalia Jemaru, Ada Bu, Berceli Sinar, ada Bu, Agustinus Joshua, ada Bu. Jonasius Septiano, Fania Bahagia. Jangan ada Bu, Kenapa? sakit Bu. Aurel Jaban, Faresto Pantur. Jangan ada Bu, Kenapa? sakit Bu. 3 orang yang tidak hadir ya. Jangan Bu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu baru. Kita bela bersama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk. Coba kita perhatikan. Pernahkah kalian merasa berbeda dari teman-teman kalian? Ya, pernah? Ada lagi? Baik. Apa yang membuat kalian merasa unik? Ya, pernah? Dari semua karakter. Ya, Ferli. Keunikan karakter. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik
dengan kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat menerima diri serta bersyukur dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang perasaan cinta terhadap diri sendiri dan sesama. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada proses pembelajaran hari ini. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam proses pembelajaran, kita harus semangat. Karena kita sudah buat dalam bentuk kelompok, Ibu akan membagikan tugas kerja kelompoknya sebentar ke dalam 5 kelompok. Serta kita harus bisa menanamkan rasa cinta kita itu kepada diri sendiri maupun orang lain pada saat kita mengerjakan tugas kelompok sebentar. Ini yang harus kita kerjakan dalam bentuk kelompok. Silakan kerja secara kelompok dan semuanya harus ikut terlibat untuk mengerjakan soal yang sudah dibagikan. Ada yang sudah? Yang belum? Cepat. Sudah semua? Sudah ya. Oke. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya, baik. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang lain mendengar. Hai teman-teman, kami akan mendiskusikan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 1. Dengan judul keunikan sifat dan karakter. Pertanyaan, adakah sifat-sifatmu mirip dengan temanmu? Kalau ya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? 1. Jawaban, ada. Karena setiap manusia tentu memiliki kemiripan. Sifat seperti sifatnya baik, ramah, rendah hati. Nomor 2. Mengapa setiap orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda? Jawaban, karena kombinasi unik dari faktor genetik, keturunan, dan lingkungan, pengalaman pengasuhan, budaya, dan pendidikan yang membentuk diri mereka secara individual. Sekian dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang keunikan sifat atau karakter? Ada? Ya, baik, ada. Ya, silakan Ferry. Apakah dari kelompokmu siapa yang memiliki kemiripan sifat dari salah satu anggota keluargamu? Ya, ada. Saya. Mirip dengan siapa? Saya mirip dengan ibu. Apa yang maksud dengan karakter? Karakter adalah semua karakter kita harus ditunaikan. Ya, baik.
Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain atau sanggahan yang berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok 1? Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nomor 1. Sebutkan contoh pengalaman yang menyenangkan yang pernah kamu alami. Jawaban: libur di rumah bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga dengan kegiatan sederhana seperti membantu ibu di dapur, membuat kue dan es krim, bermain papan, serta berbagai cerita dan tawa di ruang keluarga, menjalin persahabatan baru, merasa senang dan tidak lagi takut ketika mendapatkan teman baru. Contohnya berefleksi dalam teman sekelas dan menemukan bahwa guru yang awalnya tampak serem ternyata tidak galak, mengikuti kegiatan sosial. Contoh, melakukan gotong royong, membuat tetangga yang terkena musibah, yang memberikan rasa kepuasan dan dapat membantu orang lain. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pengalaman? Jawaban: pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dialami atau dijalani hasil pengetahuan oleh seseorang, baik itu peristiwa sadar, pengamatan maupun hasil pengetahuan dan keterampilan yang diperolehkan melalui interaksi dalam lingkungan dengan orang lain. Pengalaman. Nomor 3. Pengalaman apa yang membuat kamu merasa lebih dekat dengan Tuhan? Jawaban: lebih pengalaman yang membuat seseorang masih merasa lebih dekat dengan Tuhan, bervariasi, merasakan kedamaian, meditasi, atau momen-momen ketika kita merasa terhibur dalam kesulitan serta terlibat dalam ritual. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapinya? Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan keunikan pengalaman? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang silakan duduk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dari kelompok 3. Judul keunikan kemampuan bakat. Pertanyaan: 1. Sebutkan kemampuan atau bakat yang kamu miliki. Jawaban: 1. Kemampuan atau bakat yang kamu miliki: kemampuan bakat menyanyi, kemampuan bakat bermain musik, kemampuan bakat bermain bola, kemampuan bakat menari. Nomor 2. Mengapa setiap orang memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda? Jawaban: setiap orang memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda karena kombinasi unik dari faktor generatif, lingkungan, pengalaman, dan minat, serta motivasi pribadi. Nomor 3. Apa yang dimaksudkan dengan kemampuan atau bakat? Jawaban: kemampuan atau bakat adalah dua hal yang berhubungan tetapi berbeda, di mana bakat adalah potensi alami yang memiliki seseorang sejak lahir untuk melakukan suatu dengan mudah dan unik. Sedangkan kemampuan adalah keterampilan yang bisa diperoleh dan dikembangkan melalui latihan, pendidikan, atau pengalaman. Nomor 4. Apakah semua orang memiliki bakat? Jelaskan alasannya. Nomor 4. Jawaban: semua orang memiliki bakat karena bakat dianggap sebagai kemampuan bawaan lahir atau potensi yang melekat pada diri seseorang yang kemudian dapat disah dan dikembangkan. Sekian. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan bakat? Oh, ada. Silakan, Vena. Menurut kelompok, apakah seseorang bukan kain itu merupakan bagian dari
yang bisa membuat rumah. Mungkin ada penambahan dari kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Ya, sekarang kita ke kelompok 5. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. 1. Sebutkan ciri-ciri keunikan jasmani. 1. Jawaban nomor 1. Perbedaan fisik yaitu setiap orang memiliki karakteristik fisik yang unik. 2. Bentuk tubuh yaitu ukuran dan bentuk tubuh setiap individu berbeda-beda. 3. Warna kulit dan fitur lain. 4. Kondisi yang tidak biasa. Nomor 2. Sebutkan contoh perbedaan jasmani yang dapat kamu lihat pada teman-temanmu di dalam kelompok. A. Tinggi dan berat badan. Ada teman yang lebih tinggi atau pendek. Ada yang lebih berisi atau kurus dibandingkan dengan teman lain. B. Warna kulit teman. Mungkin memiliki warna kulit yang berbeda, seperti sawo matang kuning, langsang atau lebih gelap. C. Jenis dan warna rambut. Perbedaan biasa terlihat dari jenis rambut, lurus, keriting, ikal dan warna. D. Bentuk dan warna mata. Sipit, bulat, besar, dan warna bola mata. Coklat, hitam, bahkan ada yang berbeda warnanya. Juga bisa bervariasi. E. Jenis kelamin. Tentu saja ada perbedaan antara teman laki-laki dan teman perempuan di dalam kelompok. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Ada. Ya, baik, silakan Cerin. Apakah dari kelompokmu siapa yang memiliki kemiripan dengan salah satu anggota keluargamu? Saya. Mirip dengan siapa? Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 5. Silakan duduk. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Yang pertama itu adalah keunikan jasmani. Setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Anak kembar sekalipun tentu memiliki sebuah perbedaan. Kita semua memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Kita memiliki bentuk wajah yang berbeda-beda, bentuk kulit yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya warna putih, ada yang kulitnya warna hitam. Bukan hanya dari segi warna kulit, tetapi juga dengan rambut. Ada yang rambutnya ombak, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting sekali. Tentu memiliki sebuah perbedaan yang walaupun memiliki satu keluarga. Yang kedua adalah keunikan, kemampuan atau bakat. Setiap kita tentu memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakat bermain voli, ada yang bakat berolahraga, ada yang bakat menari, ada yang bakat menari. Tentu setiap kita memiliki kemampuan bakat yang berbeda-beda. Yang ketiga, keunikan sifat dan karakter. Kita juga memiliki keunikan dalam segi sifat atau karakter. Sifat setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, dan ada yang sifatnya spontan.
Tentu kita bisa tahu bahwa setiap orang memiliki perbedaan sifat. Ada yang sifatnya ramah, sabar. Nah, sedangkan yang lain memiliki sifat yang agak spontan, semangat. Tetapi kadang-kadang yang lain ceroboh. Sekarang anak-anak, di antara kalian ini siapa yang memiliki kemiripan sama ayah? Baik, ada beberapa siswa yang memiliki kemiripannya sama dengan ayah. Pasti ada juga yang lain, siapa yang memiliki kemiripan yang sama persis dengan ibu? Ya baik, turun tangannya. Nah, itu yang disebut dengan keunikan jasmani. Oke baik, saya minta satu orang untuk membaca kitab suci dan yang lainnya mendengar, sambil mendengar dan menyimak. Kita lihat juga buku di halaman 8. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya biji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, baik, terima kasih kepada Caca. Baik anak-anak, kita sudah mendengar teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Setelah kita mendengarkan bacaan teks kitab suci, kita diajak untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Ya, Firly? Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Yang lain? Ya, Fena? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang lain? Ya baik, terima kasih atas jawaban yang telah anak-anak berikan. Baik, sekarang coba kita lihat bersama-sama teks kitab suci yang sudah kita dengar tadi adalah manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakannya secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Manusia merupakan citra Allah yang unik. Sekarang coba berdiri dulu. Kita tepuk anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Ini harus dikerjakan dan setelah dikerjakan sebentar dikumpul. Silakan bekerja masing-masing.
silakan kumpul. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah menyadari bahwa dirimu unik dan berbeda dari yang lain? Audi, Senang. senang. Esta, Bahagia. bahagia. Merlin, Gembira. baik. Sekarang coba kita perhatikan di dalam. Yang pertama adalah keunikan fisik. Setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar sekalipun tetap ada kekhasan atau perbedaannya. Yang kedua itu adalah keunikan kemampuan. Keunikan kemampuan, setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki pikiran dan hati yang baik. Misalnya, kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Yang kelima adalah manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Tentu kita memiliki keunikan masing-masing. Ada perempuan dan ada laki-laki. Masing-masing kita itu memiliki sebuah keunikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Manusia merupakan citra Allah yang mulia. Ini adalah manusia diciptakan sebagai citra Allah yang mulia. Nah, baik anak-anak, sekarang kita siapkan buku. Coba kita lihat di depan. Ya. Tulis perbedaan fisik, sifat, bakat, dan pengalaman dengan salah satu anggota keluargamu di rumah. Nah, ini sebentar kerjanya di rumah. Dan pada saat kita masuk ke proses pembelajaran berikutnya, tugas ini akan dikumpulkan. Mengerti? Ya. Berdiri semua. Tepuk semangat. Baik, silakan duduk. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita diakhiri dengan doa kepada pena. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya membawa doa ini secara katolik.